Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Ikat Makna Channel. Beberapa hari terakhir ini banyak teman-teman yang pusing karena KineMaster itu sudah nggak bisa dioperasikan lagi di Android 12 ke atas ya. Walaupun ada aplikasi Android, aplikasi KineMaster 6.0.6, bahkan ada yang 6.1.6 itu, tapi tidak bisa dioperasikan di Android 12 ke atas. Nah, saya coba mencari solusi bagaimana caranya untuk bisa install, tapi ternyata memang nggak bisa. Alasannya karena pertama, keamanan Android 12 ke atas itu sudah sangat safe ya, sudah sangat safety dan sulit sekali untuk ditembus. Begitu juga untuk KineMasternya, karena KineMaster yang biasa kita install itu adalah KineMaster yang versi mode ya, yang versi yang sudah dioprek. Kalau kita mau pakai saat ini, kalau kita mau pakai KineMaster 6.6 misalnya, 6.1 misalnya, satu-satunya cara yaitu menginstal melalui Play Store ya, menginstal melalui Play Store, tetapi di otomatis ini menjadi berbayar ya, makanya agak susah ya. Kita udah nggak bisa, kalau kita yang suka gratisan nggak mungkin bisa untuk menggunakan KineMaster lagi, kecuali kalau teman-teman siap membayar per bulan. Itu ada yang kalau nggak salah harganya 115.000 atau berapa gitu ya, atau bisa langganan per tahun. Solusinya menurut saya ada aplikasi yang lebih canggih daripada KineMaster, itu adalah CapCut ya. Nah, install aja teman-teman CapCut ini. CapCut ini awalnya dulu dikenal sebagai aplikasi editing video untuk TikTok ya, tetapi sekarang ini sudah bagus sekali ya, khususnya yang CapCut yang versi ini versi yang terakhir, versi yang terbaru 6.5.0. Ini versi ini menurut saya sangat sempurna banget. Jadi teman-teman bisa menginstal di Play Store dan ini gratis tanpa watermark juga ya. Oke, terus gimana cara mengoperasikannya? Apakah sama dengan KineMaster? Tentu saja ada sedikit perbedaan ya, tetapi substansinya sama. Misalnya di sini untuk bikin project baru misalnya ya, untuk bikin project baru sama seperti KineMaster, tinggal kita klik sekali, nah kemudian dia akan masuk ke project baru. Misalnya katakanlah kita ambil projectnya yang mau kita edit yang ini. Nah kemudian di sini ada banyak menu ya, ada banyak menu. Yang pertama kita dari atas dulu. Di sini ini untuk mengganti resolusi videonya ya. Kemudian juga di sini frame per secondnya ya, tinggal kita rubah, misalnya biasa pakai 30 atau 25 gitu ya. Dan untuk resolusi ini saya kira 1080 ini sudah sangat ideal untuk upload di YouTube atau untuk bikin video-video produksi gitu ya. Apalagi untuk frame per secondnya ini bisa sampai 60 ya. Kemudian menu yang lain di atas ini, yang ini untuk ekspornya ya. Kalau sudah selesai kita kerjakan videonya, maka kita tinggal ekspor di sini. Kemudian menu yang lain, menu yang ini untuk play ya, untuk menjalankan videonya ya, untuk menjalankan videonya. Kemudian yang ini untuk undo, ini untuk redo, undo dan redo. Jadi kalau kita mau balikin, kita pakai yang kiri. Kalau kita mau balik lagi ke yang ke depan, tinggal kita pakai redo. Nah kemudian di sini juga ada ini untuk full layar. Misalnya kayak gini, kita klik sekali maka dia akan full layar seperti ini. Jadi bisa kita luasa melihat video kita dengan hasil editan kita sebelum kita ekspor, lebih fokus gitu ya. Oke. Kemudian
Nah di sini ini banyak menunya ya, di sini ada banyak menu ya, ada banyak sekali menunya, dan ini luar biasa bermanfaatnya teman-teman. Jadi perbedaannya dengan KineMaster, kalau KineMaster itu kan menu-menu seperti ini itu menyendiri ya. Nah kalau di CapCut ini satu menu yang ada, fitur-fitur yang ada ini merupakan folder. Itu hebatnya dia, itu yang membuat saya naksir sama CapCut ini ya. Itu yang membuat saya berkesimpulan ini lebih bagus dari KineMaster. Salah satu contoh misalnya kita coba ya, untuk dimasuk di folder editing ya, kita akan mendapati ada banyak menu editing di sini. Mulai dari untuk membagi video ya, misalnya kita mau bagi di sini, misalnya kita mau potong, tinggal kita klik bagi ini ya. Nah dia akan membagi langsung. Nah cuman perbedaannya dengan KineMaster, kalau di KineMaster itu kalau misalnya kita mau potong yang sebelah kanan, ada menunya untuk memotong yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri gitu ya, dan kemudian ada untuk motong tengah. Nah kalau di CapCut ini nggak ada teman-teman, nggak ada. Dia menunya hanya untuk memotong tengah saja ya, memotong tengah atau bagi gitu ya. Nah setelah kita bagi, mana yang video yang mau kita hapus, tinggal kita klik yang mau dihapus, kemudian kita klik menu hapus. Seperti itu bedanya dengan KineMaster. Nah kembali ke menu ini teman-teman ya, menu yang ada ini, folder-folder yang ada ini banyak sekali. Untuk editnya saja ini ada banyak sekali menunya, ada kecepatan, kemudian ada animasi ya, animasi masuk, animasi keluar, kemudian di sini ada apa namanya, ada gaya gitu ya, semacam efek ya, tetapi ini lebih ke apa ya, animasinya nanti itu. Jadi kalau kita bikin ada foto-foto yang mau kita animasikan, nanti dia di sini bisa kita lihat ini. Nih dia pecah ya, partikel, semacam partikel itulah. Kemudian ada lagi menu hapus background ya, hapus latar belakang. Ini istimewanya juga di CapCut ini, dia bisa ngapus latar belakang teman-teman ya. Coba kita tes ya. Nah ini misalnya kita mau hapus latar belakangnya, hapus latar belakang. Nah seperti itu, jadi terhapus secara otomatis. Jadi di belakangnya itu bisa kita jadikan dia misalnya kita taruhin dia background yang hijau supaya jadi green screen gitu ya. Nanti kalau sudah jadi green screen, bisa kita masukkan gambar-gambar lain jadi latar belakangnya. Ini kurang bagus memang kalau kita lihat dari sisi hasil croppingnya memang nggak terlalu bagus ya, tetapi ya wajar lah. Kalau video-video yang misalnya video wawancara dan lain sebagainya, saya kira bagus ya, saya pernah tes karena dia objeknya besar. Kalau yang ini kan karena objeknya banyak seperti ini, jadi kurang bagus ya, cuttingnya itu kurang bagus. Nah kemudian juga di sini ada menu kunci chroma ya. Kunci chroma ini kalau misalnya teman-teman punya green screen, kemudian teman-teman mau hilangkan background green screennya, gampang di sini dia. Nah kemudian menu yang lain di sini ada volume ya, volume untuk memperbesar, memperkecil. Kemudian ada ekstrak audio, sama seperti di KineMaster ada ekstrak audio. Jadi antara video yang ini dengan video yang kita mau ambil audionya saja misalnya, maka bisa kita ekstrak. Kemudian ada menu juga rekam ya, ada menu rekam. Ini bisa kita rekam langsung dari HP kita. Kemudian setelah itu ada menu yang lain seperti mana ya, edit ya, edit. Untuk menu edit ini
teman-teman bisa gunakan. Misalnya teman-teman mau pangkas ya, video ini mau kita pangkas misalnya, atau mau kita putar, nah kayak gini, ini fungsinya. Kemudian kita mau balik dia mirror gitu ya, nah seperti ini. Kemudian kita mau potong misalnya atau pangkas, ini bisa kita pangkas di sini, tinggal kita geser saja begini, misalnya hanya ini yang akan kita ambil, maka hasilnya seperti itu. Nah kemudian menu yang lain di sini ada menu filter ya. Menu filter ini banyak sekali teman-teman di sini filternya. Kalau KineMaster itu kan kita harus download semua dulu baru bisa kita pergunakan. Nah kalau di CapCut ini tidak perlu, jadi sudah terinstall secara otomatis. Misalnya saya mau pakai misalnya hitam putih, nah seperti ini hitam putih ya. Oke, hitam putih, mau kita agak-agak masih ada warnanya juga, ini bisa kita kurangi, kita tambah. Nah kalau kita mau terapkan semua efek ini yang tidak dipunyai oleh KineMaster juga, kalau kita mau terapkan efek ini, efek chrome ini misalnya di semua video kita dari awal sampai akhir, maka cukup kita terapkan semua ini, yang ini tinggal kita tekan sekali, maka dia akan diterapkan di keseluruhan video. Nah kalau di KineMaster itu kan nggak bisa kayak begitu, kita harus rubah satu-satu itu ya efeknya. Nah kalau ini bisa, itu yang membuat saya lebih merasa tertarik ya dengan CapCut ya. Kemudian juga ada menu sesuaikan. Nah ini sesuaikan, ini bisa kita atur kecerahannya di sini ya, kemudian kontrasnya juga bisa kita atur ya, ketajaman, saturasinya bisa kita atur, cahayanya, kemudian ketajamannya, kemudian juga bisa kita pakai grafik. Ini high sekali ini teman-teman. Ini selama ini yang saya tahu ini hanya ada di aplikasi kayak Final Cut Pro atau di di aplikasi editing yang berbasis komputer ya. Tetapi sekarang di Android itu bisa kita lakukan ini melalui aplikasi yang namanya CapCut ini ya teman-teman ya. Oke, misalnya seperti ini yang kita mau video kita, tinggal kita kita terapkan semua. Kalau hanya ini yang mau kita rubah, hanya ini tinggal klik, nah seperti itu. Oke teman-teman, kemudian menu yang lain ya, tingkatkan. Nah tingkatkan ini fungsinya adalah kalau teman-teman punya video yang yang close up gitu ya, ini bisa kita rubah wajahnya, hidungnya, bentuk matanya, giginya bisa kita putihin itu ya. Nah di sini bisa kita lakukan ini, lengkap sekali nih. Kemudian tubuhnya mau kita langsingin, mau kita gemukin, ukuran pinggangnya, ukuran kepalanya, kemudian ubah bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, bisa dirubah di sini teman-teman ya. Kemudian menu yang lain, tutupi. Nah ini kalau tutupi ini bisa kita bikin semacam gradasi ya, vignette ya, biasanya kalau di vignette namanya. Nah ini seperti ini, atau misalnya kita mau pakai yang bulat seperti ini, atau yang pakai yang diagonal seperti ini, pakai love ya. Jadi keren ini teman-teman ya. Oke, kita tes yang lain. Mana lagi menu yang lain? Overlay ini teman-teman fungsinya adalah untuk ya belum saya tahu nih. Nah di sini juga ada menu yang tidak ada di KineMaster teman-teman, stabilkan. Jadi kalau teman-teman punya video yang kurang stabil gitu ya, gerak-gerak banyak shake-nya, tinggal klik yang ini maka stabilkan. Ini ada
apa namanya, ada tingkatannya kalau kita menstabilkan, dan teman-teman bisa lihat ini ada proses sedang menstabilisasinya, kan keren. Jadi kalau kebetulan HP kita belum ada stabilisasinya atau kita tidak pakai gimbal misalnya, kita ngerekam video, maka cukup pakai ini. Keren. Nah, kemudian ada menu lagi, kurangi kebisingan. Nah, ini juga kurangi kebisingan, ini manfaat sekali. Kalau misalnya video kita ribut sekali, ada banyak suara-suara noise, maka ini tinggal kita hidupkan, maka dia akan, suaranya akan bagus. Loh, ini kok ada CapCut-nya, buang CapCut-nya, ini bisa teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini nggak pakai watermark ya. Kemudian oh iya, kalau overlay ini tadi fungsinya adalah kalau kita mau jadikan ini di layar kedua ya, kalau kita mau jadikan video yang utama ini menjadi layar yang kedua seperti ini. Ops, oh iya, ini dia. Ini sudah jadi overlay. Kemudian menu yang lain teman-teman ya, menu yang lain lagi tingkatkan ganti ya. Kalau kita mau ganti video, tinggal kita klik saja videonya yang mana yang mau kita ganti misalnya. Nah, ini udah terganti secara otomatis, mudah sekali. Kemudian opasitasnya ya, ini opasitas, ini tingkat transparansi dari video kita. Kemudian apalagi beku ya, kalau kita mau bekukan video kita supaya kelihatan ada efeknya, efek bekunya. Maksudnya kalau misalnya orang lari kemudian dia diem, nah itu bisa dipakai ini. Kemudian putar mundur, salin ya untuk copy ya. Grafiknya ini bagus, ini ada grafiknya juga teman-teman. Jadi kalau videonya panjang, misalnya ada orang lari, bisa kita pakai grafik ini. Nah, jadi itu ya sedikit pengenalan tentang CapCut teman-teman. Ini bagus sekali, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Tentu harus belajar lagi ya. Oh iya, ini juga ada menu-menu di luar, ada menu format ya. Ini ada menu format kalau kita mau bikin video YouTube, bikin video Instagram, bikin video Facebook, bikin video TikTok, bisa juga ini TikTok nih. Nah, apalagi kanvas juga ini ya, kanvas kalau kita merubah warna kanvasnya, filter di sini juga ada. Stiker ini banyak teman-teman, kalau mau ada banyak di sini ya. Saya kira oke ya teman-teman, eksplorasi sendiri nanti insyaallah mudah loh. Wah, ini ya, sambil kita belajar apa yang teman-teman tidak diketahui, nanti bisa nanya di komentar, nanti coba saya bikin tutorialnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Hanya berbagi ilmu saja, hanya berbagi, bisa jadi teman-teman lebih jago dari saya juga ingin belajar. Mari kita saling subscribe ya. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.